Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rizky Muslimin, mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas 19 November Kolaka. Nah, di video saya ini saya akan membahas tentang rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Sebelum saya menjelaskan materi tentang rencana tata ruang wilayah ini, sebaiknya kita harus tahu dulu dasar hukum pelaksanaannya, yaitu terdapat pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 yang bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan pengertian itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah menguasai segala sumber daya alam selama pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat dan melestarikan fungsi-fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Berikut beberapa alasan pemerintah melakukan penataan wilayah. Yang pertama, perlunya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum. Yang kedua, terdapat faktor eksternal dari kegiatan manusia yang berdampak buruk sehingga perlu pengaturan dan penentuan lokasi yang tepat. Yang ketiga, informasi yang tidak sempurna berkaitan oleh pemanfaatan lahan oleh manusia. Yang keempat, kemampuan masyarakat berbeda atas kepemilikan. Dan yang terakhir, terdapat pendapat bahwa pemanfaatan lahan jangka pendek lebih penting dibandingkan pemanfaatan jangka panjang. Nah, tahu nggak sih mengapa rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dibuat secara berjenjang, yaitu mulai dari RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten atau kota. Nah, jawabannya itu karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda, di mana penggunaan RT/RW ini bisa digeneralisasikan. Sementara RT/RWN atau RT/RW nasional berfungsi sebagai perencanaan RT/RW tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Setiap daerah harus menyesuaikan RT/RW sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada. Yang pertama adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau disingkat dengan RT/RWN. RT/RWN ini merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Pada RT/RWN ini terdapat 6 muatan. Yang pertama ada tujuan, strategi, dan penataan ruang wilayah nasional. Yang kedua, rencana struktur wilayah nasional. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang keempat, penetapan kawasan strategis nasional. Yang kelima yakni arahan pemanfaatan ruang wilayah jangka pendek dan jangka menengah. Dan yang terakhir yaitu arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Pada RT/RWN muatan yang pertama terdapat tujuan penataan ruang wilayah nasional, yaitu ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Jadi ada keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sementara kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Muatan RT/RW
wilayah nasional yang meliputi sistem wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana web nasional yang mengintegrasikan wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional, transportasi nasional, energi nasional, telekomunikasi nasional, dan sumber daya air. Muatan RT/RWN yang keempat, penetapan kawasan strategis nasional. Perlu kita ketahui, kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Sebagai contoh, kawasan Natuna. Kawasan ini adalah kawasan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan saat ini kawasan ini sangat rawan oleh sengketa Laut Cina Selatan. Oleh karena itu perlu adanya pengoptimalan polisi, TNI, dan segenap penegak hukum di kawasan ini. Muatan RT/RWN yang kelima yaitu arahan pemanfaatan ruang wilayah jangka pendek dan jangka menengah. Arahan ini merupakan arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah nasional yang sesuai dengan RT/RW nasional. Nah, sementara muatan RT/RWN yang terakhir adalah arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang supaya ruang sesuai dengan fungsinya dan RT/RW nasional. Pembahasan selanjutnya adalah rencana tata ruang wilayah provinsi. Baik, langsung saja. Rencana ini merupakan kebijakan operasional dari RT/RWN yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi dan tujuan dari RT/RW provinsi, yaitu sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah provinsi, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program dalam RT/RW provinsi, serta sebagai dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Seperti halnya RT/RWN, pada RT/RW provinsi juga memiliki 6 muatan. Yang pertama, pedoman, arahan, dan strategi penataan ruang. Yang kedua, rencana struktur ruang. Yang ketiga, rencana pola ruang. Yang keempat, penetapan wilayah strategis. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang. Dan yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembahasan selanjutnya adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. RT/RW kabupaten atau kota merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi yang disertai dengan strategi pengelolaan kawasan tersebut, di mana memiliki muatan yaitu sebagai tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Pedoman struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategi, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam RT/RW kabupaten atau kota terdapat muatan rencana struktur ruang yang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi sosial masyarakat. Silakan perhatikan peta tersebut. Sebagai contoh, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas. Muatan RT/RW kabupaten atau kota selanjutnya yaitu rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota sampai 20 tahun mendatang. Nah, silakan perhatikan lagi peta tersebut. Pada peta tersebut merupakan salah satu contoh peta rencana pola ruang dari Kecamatan Kuta Selatan.
wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.